pagi, puji Tuhan. Terima kasih untuk semuanya, saudara-saudaraku. Selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih juga untuk lagu-lagu pujian yang sudah kita nyanyikan bersama, yang dipimpin oleh hambanya Bapak Pendeta Joksen Pardosi. Terima kasih semangatnya saudara-saudaraku semuanya. Ya, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang terus membangunkan kita setiap pagi. Saudara-saudaraku, kita selalu diberikan semangat, berikan kesehatan yang baik untuk sama-sama kita memuji-muji, memuliakan Tuhan kita, dan kita sama-sama mendengarkan kebenaran firman-Nya. Untuk itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita tundukkan hati kita. Mari kita berdoa. Benar Bapa di surga, serikat persaudaraan kami di dalam Engkau, di dalam kasih-Mu yang sempurna, di dalam tubuh Kristus yang kekal, menjadi tempat kami untuk bertumbuh bersama dalam pengenalan kami akan kasih karunia-Mu yang sempurna, dan hidup kami selalu terpelihara, terjaga dengan baik. Dan kami sangat bersyukur ya Tuhan, pagi hari ini kembali lagi kami bisa dikumpulkan oleh kasih Tuhan bersama-sama melalui ibadah online kami. Kami sangat menikmatinya, kami sangat merasakan kebaikan-Mu yang sangat luar biasa ya Tuhan. Kami terus rindu ya Bapa untuk belajar bersama. Kami dipenuhi dengan pengertian-pengertian yang benar supaya kami dapat juga melakukan kehendak-Mu secara tepat ya Bapa, dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut kebenaran firman-Mu ya Bapa di sorga. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Baik saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah masuk pada perenungan, pembahasan akan pendalaman ya akan firman Tuhan terkait dengan bagian yang meminta kita untuk dengan serius memperhatikan Bapak Ibu Saudaraku apa yang menjadi pengaruh buruk yang sangat merusak kehidupan manusia sejak dahulu kala sampai sekarang ini, dan mungkin di masa yang akan datang pun bagi orang-orang yang tidak mau memberikan dirinya diperbaharui oleh kuasa Roh Kudus, diperbaharui oleh kasih karunia Allah, maka ini semua akan menjadi kewaspadaan bagi kita semuanya, saudara-saudaraku. Kita sangat bersyukur karena firman Tuhan mendetailkan ya Bapak Ibu Saudara, merincikan semua hal yang apa-apa saja yang tidak boleh kita dekatkan diri kita, tetapi harus kita jauhkan diri kita Bapak Ibu Saudaraku dari apa yang menghancurkan rumah tangga, ya keluarga-keluarga, ya manusia di zaman sekarang ini. Bapak Ibu Saudara, sangat memprihatinkan sekali, dan kita terus belajar bagaimana supaya Tuhan menolong kita dari kejatuhan yang sangat mengerikan tentang perbuatan daging yang disorot oleh Rasul Paulus dalam Galatia pasal 5 ayatnya yang ke 19 ini Bapak Ibu Saudara, 19, 20 dan 21 ya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jadi sekali lagi berdoalah Bapak Ibu Saudara supaya ketika kita membahas terus, merenungkan terus Bapak Ibu Saudara bagian dari Galatia pasal 5 ayat 19, 20 dan 21 ini ya,
Saya berharap kita bisa benar-benar lebih mendalam lagi untuk memahami ya betapa berbahaya dan mengerikan Bapak Ibu Saudara tentang dosa perzinahan, ya, dosa yang disorot oleh Rasul Paulus di sini yang menyebabkan rusaknya moral manusia. Dan Bapak Ibu Saudaraku, saya akan membaca sekali lagi Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-19, 20 dan 21. Ya, saya akan membaca. Dikatakan perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kemarin kita sudah mulai, Bapak Ibu Saudara, membicarakan bagian ini secara intens, ya saudaraku, ya, bahwa kewajiban adalah kewajiban kita, Bapak Ibu Saudaraku, menjaga kehidupan, ya, menjaga kehidupan secara moral, berkaitan dengan pernikahan, berkaitan dengan perkawinan, di dalam kehidupan rumah tangga orang-orang percaya, Bapak Ibu Saudara. Sebagai anak-anak Allah, sebagai anak-anak Tuhan, kita mempunyai petunjuk, ya, kita mempunyai panduan bagaimana kita supaya tetap hidup di dalam kekudusan Kristus, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, saya akan mengajak kita untuk melihat di bagian kitab Perjanjian Lama, saudara-saudaraku, ketika orang Israel ketika bangsa Israel itu tidak lagi setia kepada Tuhan, tidak setia lagi kepada Allah, maka berbagai macam kerusakan, ya, kehidupan dalam dosa, dan termasuk Bapak Ibu Saudara kehidupan yang tidak bermoral dalam hal tatanan perkawinan, itu semua rusak, Bapak Ibu Saudaraku, ya, dan itu sangat membawa kekecewaan di dalam hubungan, baik dalam keluarga maupun di dalam persekutuan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita lihat di dalam Imamat pasal 20. Saya mengajak kita, Bapak Ibu Saudara, melihat Alkitab kita di Imamat pasalnya yang ke-20. Ya, Imamat pasal 20. Saya akan membacakan untuk kita di ayatnya yang ke-8, dari ayat 8, ya. Nah, mulai dari ayat 7, ya, boleh ayat 7, ya. Bapak Ibu Saudara, di situ judul perikopnya adalah Kudusnya Umat Tuhan, Imamat 20. Mulai dari ayat 7. Dikatakan di situ, maka kamu harus menguduskan dirimu dan kuduslah kamu, sebab akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah kamu harus berpegang pada ketetapanku dan melakukannya. Akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Ayat 9. Apabila ada seseorang yang mengutuki ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Ia telah mengutuki ayahnya atau ibunya, maka darahnya tertimpa kepada dirinya sendiri. Ayat 10. Bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yakni berzina dengan istri sesama manusia, pastilah keduanya dihukum mati, baik laki-laki
maupun perempuan yang berzina itu. Sekali lagi ayat 10, Bapak Ibu Saudara. Bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yakni berzina dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya diapakan, Bapak Ibu Saudara? Pastilah keduanya dihukum mati, baik laki-laki maupun perempuan yang berzina itu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, tidak ada yang main-main. Tidak ada orang yang bisa menganggap sepele orang-orang percaya, terlebih kita Bapak Ibu Saudaraku, umat Tuhan yang sudah dikuduskan oleh darah Kristus. Saudaraku, kita bercermin dari apa yang menjadi pengalaman daripada bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara, terkhusus mengenai dosa perselingkuhan, dosa perzinahan. Bapak Ibu Saudaraku, tidak ada kompromi. Ya, tidak ada kompromi ya dari Allah terhadap umatnya Israel. Maka ya hukuman matilah yang menjadi bagian yang harus diterima oleh orang yang melakukan dosa percabulan, dosa perzinahan, Bapak Ibu Saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah salah satu dosa yang paling dibenci oleh Tuhan, ya. Dan itu jugalah dosa yang paling disenangi oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah, Bapak Ibu Saudara. Dan adanya agama-agama yang berkompromi dengan perzinahan, dengan percabulan, ini Bapak Ibu Saudaraku, itu tentunya tidak bersumber dari perintah Tuhan. Itu tidak berasal dari Tuhan. Dan orang Israel sebagai umat Tuhan telah menjadi contoh bagaimana mereka akan menerima hukuman mati apabila didapati mereka melakukan perzinahan, Bapak Ibu Saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya. Jadi di sini kita lihat bahwa sekali lagi apa yang menjadi kita lihat di sini yang Tuhan perintahkan kepada umatnya Israel dulu itu, Bapak Ibu Saudaraku, menjadi pelajaran juga bagi kita saat ini, supaya kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang kudusnya Tuhan, ya, tidak boleh menganggap sepele kasih karunia-Nya, kebaikan Tuhan yang sudah kita terima, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita tahu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, di dalam sepanjang sejarah bangsa Israel, mereka selalu ingkar, selalu mereka melakukan pemberontakan kepada Tuhan, ya. Mereka selalu berusaha untuk melanggar apa yang menjadi ketetapan Tuhan bagi mereka. Dan itulah sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, umat Israel itu ya sering sekali mereka harus mendapat hukuman dari Tuhan. Dan salah satu hukuman yang paling berat yang Tuhan berikan kepada orang yang melakukan perzinahan di sini dikatakan orang itu harus dihukum mati. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ya di tengah-tengah zaman sekarang ini di mana orang-orang sudah lebih memilih berkompromi, ya lebih senang Bapak Ibu Saudaraku mereka membenarkan diri, dan itu menjadi satu bagi kita menjadi satu tanda bagi kita Bapak Ibu Saudaraku untuk melihat betapa dalamnya manusia itu jatuh ke dalam dosa. Ya Bapak Ibu Saudaraku, betapa rusaknya kehidupan moral manusia ya di tengah-tengah masyarakat yang kita saksikan Bapak Ibu Saudaraku. Ya, alih-alih mereka mengatakan bahwa tidak boleh menghakimi orang lain, Bapak Ibu Saudaraku, tidak boleh mencampuri urusan orang lain, dan tidak boleh mengatakan orang lain salah,
dalam keyakinannya, Bapak Ibu Saudaraku, semuanya itu telah membuat jadi tumbuh subur apa yang disorot oleh firman Tuhan di pagi hari ini, yaitu tentang percabulan, perselingkuhan, dan perzinahan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bagi kita, orang-orang percaya, orang-orang kudusnya Tuhan, kita mempunyai firman Tuhan yang menjadi standar bagi kita untuk menilai apa yang benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apa yang kudus di hadapan Tuhan. Kita tidak memakai ukuran standar penilaian manusia tentang kekudusan hidup di hadapan Tuhan. Ada Alkitab, ada firman-Nya untuk memenuhi hati kita, memenuhi pengertian-pengertian kita, agar kita mempunyai keyakinan yang mutlak, yang absolut, ya, bukan keyakinan yang terombang-ambing atau yang mengikuti kemauan manusia, tapi kita mempunyai keyakinan yang berakar pada firman Tuhan yang adalah kebenaran. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat dulu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bahwa semuanya bentuk perbuatan perzinahan, dosa percabulan, Bapak Ibu Saudaraku, dosa perselingkuhan ini, Bapak Ibu Saudara, semuanya itu disebabkan oleh apa, Bapak Ibu Saudara? Itu disebabkan oleh orang-orang yang tidak berakar atau tidak mempunyai pengertian yang mendalam terhadap kebenaran Allah, terhadap firman Tuhan. Dan akibatnya tentunya sangat merusak ke berbagai sendi-sendi kehidupan di dalam hubungan, menimbulkan banyak akar pahit, Bapak Ibu Saudara, ya, menimbulkan banyak kerusakan akan moral kehidupan manusia. Saudara-saudaraku, ya, kita lihat itu adalah karena miskinnya pemahaman manusia itu terhadap kehendak Allah yang dinyatakan di dalam firman-Nya. Termasuk, Bapak Ibu Saudaraku, kita lihat contoh, ya, bisa kita ambil pelajaran dari kegagalan daripada umat Tuhan, yaitu bangsa Israel. Mereka gagal menjaga kehendak Allah, menjaga kekudusan Tuhan. Sebab tadi sudah dikatakan di ayat 7 itu, kamu harus menguduskan dirimu, kuduslah kamu sebab aku adalah Tuhan. Karena Tuhan itu kudus, maka umatnya juga harus kudus. Nah, perbedaannya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika firman ini, Imamat pasal 19, ini disampaikan berupa hukum Taurat kepada bangsa Israel. Orang Israel harus berusaha dengan sekuat tenaga mereka untuk, ya, menunjukkan perbuatan mereka yang kudus di bawah tuntutan hukum Taurat itu. Bapak Ibu Saudaraku, orang Israel harus berusaha untuk menaati perintah-perintah Tuhan. Perbedaannya, Bapak Ibu Saudaraku, dengan kita saat ini yang hidup di dalam kasih karunia Allah, bahwa kita bukan mengandalkan kekuatan diri kita, tetapi kita berusaha untuk datang kepada pengetahuan akan kebenaran, supaya pengetahuan akan kebenaran firman Allah itulah yang dipakai oleh Roh Kudus untuk memampukan kita agar kita sanggup menghindarkan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan atau perbuatan-perbuatan yang menyakiti hati Tuhan. Kita mengandalkan kuasa Roh Kudus, bukan kuasa hukum Taurat, dan bukan karena mengandalkan kekuatan daging, tetapi pikiran kita yang diperbaharui oleh firman Allah, itulah yang memampukan kita saat ini untuk bisa menghidupi ketaatan kepada kehendak Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat lagi di dalam kita lihat di dalam Yeremia pasalnya yang ketiga, saudara-saudara. Ya, bagaimana di sini kita akan membaca bersama-sama bahwa perbuatan dosa perzinahan, sebagai saya sebut itu adalah dosa
yang paling favorit yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Nah, di sini pun Bapak Ibu Saudaraku, hal itu kita bisa baca terjadi dalam kehidupan bangsa Israel, dan Tuhan sangat mengutuk ya perbuatan dosa perzinahan atau percabulan ini. Saudara-saudaraku, di dalam Yeremia pasal 3, ya, Yeremia pasal 3, ayatnya saya akan membacakan untuk kita mulai dari ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-9. Ya, demikian Tuhan Yeremia. Ya, Yeremia pasalnya yang ketiga, Yeremia pasal 3 ayat 8, dikatakan demikian, dilihatnya bahwa oleh karena zinahnya, aku Tuhan telah menceraikan Israel. Jadi lihat Bapak Ibu Saudaraku, ya, dilihatnya bahwa oleh karena zinahnya, aku Tuhan telah menceraikan Israel, perempuan murtad itu, dan memberikan kepadanya surat cerai. Namun Yehuda, saudaranya, perempuan yang tidak setia itu, tidak takut, melainkan ia juga pun pergi bersundal. Dengan sundalnya yang sembrono itu, maka ia mencemarkan negeri dan berzina dengan menyembah batu dan kayu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita lihat tadi di dalam Galatia pasalnya yang kelima itu, saudaraku, di situ ada banyak ya daftar dari perbuatan-perbuatan daging, ya, di mana disejajarkan Bapak Ibu Saudaraku antara perbuatan percabulan, ya, dan perzinahan itu dihubungkan dengan penyembahan berhala, ya, dengan sihir, iri hati, dengki, kesombongan, dan penyembahan berhala itu disejajarkan sebagai dosa-dosa yang nyata sebagai perbuatan daging. Maka kita lihat Bapak Ibu Saudaraku di Yeremia pasal 3 ini, antara hubungan Allah ya yang digambarkan ya sebagai suami dari bangsa Israel sebagai istri, sebagai istrinya. Dikatakan di sini Bapak Ibu Saudaraku, sampai dikatakan di sini bahwa Tuhan Allah memberikan surat cerai, menceraikan Israel sebagai istrinya, ya, sebagai lambang daripada kejahatan daripada orang Israel, Bapak Ibu Saudaraku, yang jatuh kepada penyembahan berhala. Itu juga disebut sebagai sebuah tindakan perzinahan, Bapak Ibu Saudara, berzina secara rohani. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka kita lihat kerusakan perbuatan-perbuatan nyata daripada manusia dalam hal mereka melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang sangat menjijikkan dan sangat menyakiti hati Tuhan. Itu disebabkan oleh apa? Itu disebabkan oleh rusaknya hubungan manusia itu dengan Tuhan di dalam masalah iman, di dalam masalah kerohanian. Sampailah, ya Bapak Ibu Saudaraku, resikonya sampailah akibat daripada kerusakan hubungan manusia secara rohani kepada Tuhan, dan sampailah kepada tindakan dan perbuatan-perbuatan mereka ya menulari kepada semua bidang kehidupan menjadi rusak, ya, baik dalam hubungan rumah tangga, ya, hubungan keluarga, Bapak Ibu Saudaraku, dan hubungan terhadap semua orang. Dikatakan bahwa di sini Bapak Ibu Saudaraku, ya, orang Israel itu digambarkan sebagai, dikatakan, melakukan perzinahan di hadapan Tuhan karena menurut hukum Taurat dikatakan tidak boleh menduakan Tuhan. Ya, mereka tidak boleh menyembah berhala. Ya, tetapi saudaraku, karena orang Israel
dipengaruhi oleh penyembah-penyembah berhala dari bangsa-bangsa lain pada waktu itu, bahwa umat Israel telah melakukan kompromi-kompromi kepada bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah, maka dikatakan itu adalah suatu tindakan melakukan perzinahan dan perselingkuhan secara rohani. Dan saudaraku, dan karena perselingkuhan secara rohani, perzinahan secara rohani inilah, maka mengakibatkan juga terjadinya perselingkuhan dan perzinahan percabulan secara jasmani, mencemarkan tubuh mereka, Bapak Ibu Saudaraku. Dan dimulai dari kerusakan secara rohani, dimulai dari kerusakan oleh kerusakan iman dan ketidaktaatan kepada firman Allah, maka menjadi nyata perbuatan daging itu, Bapak Ibu Saudaraku, semuanya itu berasal dari kerusakan yang dari dalam, kerusakan dari batin manusia, kerusakan dari pikiran manusia, Bapak Ibu Saudaraku. Maka sampailah kita lihat itu menjadi nyata di dalam perbuatan-perbuatan mereka. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, apa hubungannya dengan topik pembahasan kita tentang bagaimana kita harus memberikan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus? Karena saudaraku, hanya Roh Kudus yang bisa memberikan kita kekuatan menjauhkan diri dari berbagai macam dosa. Hanya Roh Kudus yang bisa mengajar kita dan menjaga kita supaya tetap hidup di dalam kekudusannya, di dalam kekudusan Kristus. Amin. Jadi itu Bapak Ibu Saudaraku menjadi sangat penting bagi kita memahami bahwa tanpa kita dekat dengan pemahaman yang benar terhadap firman Allah setiap hari, setiap saat, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak ada yang kebal terhadap kejatuhan. Karena manusia itu sangat rentan dengan kejatuhan siapapun dia. Apapun jabatannya dan setinggi apapun pengetahuannya, apapun pangkatnya, dan seberapa hebat pun pendidikannya dan juga pengalamannya di dunia ini, sebagai apapun dia, Bapak Ibu Saudaraku, pemimpin agama sekalipun, itu tidak ada yang bisa dipercaya bahwa mereka akan tetap kuat terhadap perbuatan perzinahan, perbuatan percabulan, dan dosa-dosa favorit yang disenangi oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kecuali Bapak Ibu Saudara, kita selalu bersandar kepada pikiran daripada Roh Kudus, bersandar kepada firman Allah, bersandar terus kepada hikmat surgawi yang dari Allah, bersandar terus kepada kuasa kebangkitan Yesus Kristus yang mengalahkan dosa dan mengalahkan maut. Tidak ada manusia yang kebal, Bapak Ibu Saudaraku, dan tidak ada manusia yang merasa bahwa dia mampu berdiri melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan, kecuali oleh karena kasih karunia Tuhan. Itulah yang memampukan kita untuk menjauhkan diri dari berbagai macam perbuatan dosa yang menyakiti hati Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita semua tahu tentang Daud, raja orang Israel, Bapak Ibu Saudaraku. Raja Daud adalah orang yang sangat berkenan di hati Tuhan. Raja Daud dikatakan adalah raja orang Israel yang dipilih oleh Allah, sebab Daud dikatakan adalah orang yang sangat berkenan di hati Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bahkan Yesus pun dikatakan adalah anak Daud, karena Daud itu adalah seorang pahlawan bagi bangsa Israel yang dicatat di dalam Alkitab, yang selalu setia kepada Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, kita lihat bahwa dosa yang paling besar, dosa yang paling menjatuhkan Daud sebagai raja, sebagai orang yang berkenan kepada Tuhan adalah dosa perzinahan, Bapak Ibu Saudaraku. Sebab dia berzinah dengan Batseba, saudara-saudaraku, dan mengakibatkan perbuatan yang sangat menyakiti hati Tuhan dan
mendatangkan hukuman bagi umat Israel pada waktu itu. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, jadi kita lihat di sini bahwa ketidaktaatan kepada firman Allah, ya, miskinnya pemahaman terhadap kehendak Allah, itulah yang menyebabkan terjadinya kerusakan moral dalam kehidupan manusia itu, Bapak Ibu Saudara. Bukan Tuhan tidak berkuasa, bukan Roh Kudus tidak berkuasa, Bapak Ibu Saudaraku. Hanya kita lihat bahwa Tuhan itu tidak memaksa manusia itu harus percaya kepadanya. Tuhan itu tidak memaksa manusia itu harus taat kepadanya. Tapi Tuhan mengajar dan memberitahu kepada semua orang, menyampaikan firman-Nya. Dan di dalam tangan kita, Bapak Ibu Saudaraku, ya, di rumah kita ada Alkitab firman Allah yang menjadi pegangan kita bagaimana kita belajar untuk hidup kudus di hadapan Allah. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita akan lihat satu bagian lagi di dalam kitab Raja-Raja, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-14. Ya, saya akan membaca sekali lagi. Bagaimana, ya saudara-saudaraku, orang Israel, kita dapat belajar dari bangsa Israel pada zaman dulu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mereka sangat tidak menjaga kekudusan hidup mereka, sehingga mereka tidak bisa menjadi contoh atau teladan bagi bangsa-bangsa lain untuk bisa mengenal Tuhan yang sebenarnya. Bagaimana mengenal Tuhan pencipta langit dan bumi yang berkuasa dan yang mengasihi manusia melalui kehidupan bangsa Israel. Dulu, Bapak Ibu Saudaraku, mereka tidak bisa dipercaya. Dan mereka ya selalu cenderung untuk memberontak kepada Tuhan. Dan saat ini itu adalah menjadi satu pelajaran yang sangat berharga bagi kita, supaya kita bisa fokus kepada kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan di dalam setiap sikap kita sebagai orang-orang kudusnya Tuhan. Kita mempunyai kesempatan untuk belajar hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-14, 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-14, dari ayatnya yang ke-22, ayat 22, ya saya akan membacakan untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara. Tetapi dikatakan demikian firman Tuhan, ayat 22, tetapi orang Yehuda melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka menimbulkan cemburunya Tuhan dengan dosa yang diperbuat mereka lebih daripada segala yang dilakukan oleh nenek moyang mereka. Ayat 23, sebab mereka pun juga mendirikan tempat-tempat pengorbanan dan tugu-tugu berhala dan tiang-tiang berhala di atas setiap bukit yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Bahkan ada pelacuran bakti di negeri itu. Mereka berlaku sesuai dengan segala perbuatan keji bangsa-bangsa yang dihalau Tuhan dari orang Israel. Jadi lihat Bapak Ibu Saudaraku, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa pergaulan yang buruk akan merusakkan kebiasaan yang baik. Itu Bapak Ibu Saudaraku satu prinsip pergaulan yang sudah terbukti Bapak Ibu Saudaraku menjadi ya peringatan bagi setiap orang percaya, setiap orang kudusnya Tuhan ya di zaman kasih karunia ini. Dan kita lihat Bapak Ibu Saudaraku, ketika orang Israel tidak bisa membedakan bagaimana mereka bergaul, saudaraku, sebagai umat Tuhan yang kudus, lalu mereka ya mengabaikan segala perintah Tuhan. Mereka bergaul dengan bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah yang benar. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, orang-orang Israel jatuh kepada perbuatan perzinahan dan mereka jatuh kepada
kebiasaan dari orang-orang yang tidak mengenal Allah dalam tindakan penyembahan-penyembahan berhala. Orang-orang Israel, Bapak Ibu Saudaraku, ya merasa mampu, mereka merasa kuat, dan mereka merasa diri mereka bisa, ya mereka memimpin dirinya sendiri, tidak perlu mereka diatur oleh Tuhan. Mereka merasa tidak perlu nasihat-nasihat dari firman Tuhan. Saudaraku, diam-diam keinginan daging itu telah menjatuhkan dan merusak pikiran mereka. Dan akhirnya saudara-saudaraku, bukannya orang Israel menjadi berkat dan saksi kekudusan Tuhan dalam pergaulan mereka kepada bangsa-bangsa lain, tapi mereka sendirilah yang akhirnya jatuh dan mereka ikut dalam penyembahan berhala dan sangat menyakiti hati Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka disitulah kita lihat bahwa sumber daripada masalah, ya percabulan, perzinahan, perselingkuhan, yang dikatakan tadi perbuatan daging telah nyata, Bapak Ibu Saudaraku, semuanya adalah dari kemiskinan rohani daripada manusia itu sendiri, Bapak Ibu Saudara. Karena mereka tidak mengerti bagaimana kebenaran Allah di dalam firman-Nya yang menjadi cermin, yang menjadi kebenaran, yang dapat menolong pikiran manusia, hati manusia supaya terhindar dari dosa-dosa yang menyakiti hati Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita dapat belajar ya dari kegagalan daripada bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Tuhan. Sekarang waktunya bagi kitalah, dan waktunya Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup di dalam kekudusan yang sempurna, kekudusan yang ditebus oleh darah Kristus dengan darah yang mahal, di mana hidup kita telah dibayar lunas oleh darah yang suci. Ya Bapak Ibu Saudaraku, darah Kristus Yesus yang tertumpah di atas kayu salib, dan melalui kematian dan kebangkitannya, kehidupannya, kemenangannya atas dosa, kemenangan Kristus di dalam kekudusan Allah yang mulia, yang sempurna, itulah saat ini Bapak Ibu Saudaraku yang menjadi jalan hidup kita. Ya, kepada kebenaran itulah dicondongkan oleh Tuhan hati kita, pandangan kita, dan kita sekarang menjadi hamba-hamba kebenaran, bukan hamba dosa lagi. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi ya itulah sebabnya, saudaraku, kita tidak akan pernah berpikir bahwa akan menjauhkan diri dari nasihat-nasihat firman Tuhan. Kita akan mengurangi waktu kita, mengurangi kerajinan kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita tidak akan melakukan itu, Bapak Ibu Saudaraku. Karena apa? Karena sedikit saja saudara dan saya lengah, dan sedikit saja saudara menjauhkan diri dari kerinduan untuk memahami kebenaran firman Tuhan, maka disitulah keinginan daging ingin menyeret kembali saudara dan saya kepada kehidupan lama. Dan kalau itu yang terjadi, maka tidak heran Bapak Ibu Saudaraku, ya sekalipun menyebut dirinya orang Kristen, sekalipun menyebut dirinya menjadi hamba-hamba Tuhan, menjadi pelayan-pelayan firman di mimbar-mimbar gereja, Bapak Ibu Saudaraku, di dalam sejarah kekristenan kita lihat, Bapak Ibu Saudaraku, bahwa perbuatan percabulan, perbuatan perzinahan, dan perceraian keluarga, perceraian rumah tangga, Bapak Ibu Saudaraku, itu benar-benar sangat nyata, dan Bapak Ibu Saudaraku bukan rahasia lagi. Ya, saudaraku, itu bisa ya menjadi pemandangan sehari-hari di dalam kehidupan, bahkan di tengah-tengah kekristenan itu sendiri. Sehingga saudara-saudaraku, tidak ada yang dapat dibanggakan melalui perbuatan-perbuatan daripada orang-orang yang menyebut dirinya menjadi pengikut Kristus, agama Kristen. Bapak Ibu Saudara, justru merekalah ya yang paling banyak melakukan batu sandungan kepada dunia ini melalui perbuatan-perbuatan perzinahan, melalui perbuatan-perbuatan percabulan.
Orang-orang yang tidak peduli dengan firman Tuhan, orang-orang yang tidak peduli dengan nasihat firman Tuhan, yang merasa dirinya kuat, bahwa merasa dirinya sudah cukup, Bapak Ibu Saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah sebabnya kesaksian tentang kekudusan Kristus yang sempurna itu terhambat dan ditolak oleh dunia ini. Oleh karena apa, Bapak Ibu Saudaraku? Oleh karena perbuatan daging telah nyata. Rasul Paulus katakan yang seharusnya itu tidak boleh terjadi lagi di dalam kehidupan orang-orang yang mengaku percaya kepada Yesus, tapi justru merekalah secara diam-diam melakukan perbuatan-perbuatan dosa itu secara tersembunyi-sembunyi, tetapi nyata di hadapan Tuhan, sebab tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah sebabnya, saudaraku, semakin kita masuk mendalam dan berakar tumbuh di dalam kasih karunia Tuhan, maka tidak ada yang tersembunyi. Hidup kita sungguh transparan di hadapan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, hidup kita harus diuji oleh berbagai cobaan-cobaan di dunia ini, supaya kita terus dimurnikan. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita seperti Paulus katakan, kami memberikan diri kami dipertimbangkan oleh semua orang. Apakah keyakinan kami ini pantas untuk diikuti dan dipercayai oleh orang lain? Paulus katakan, kami memberikan diri kami dipertimbangkan oleh semua orang, bahwa kekuatan kami adalah pekerjaan Allah. Hidup kekudusan kami adalah kekudusan Kristus, dan kekuatan kami adalah kekuatan yang bersumber daripada Roh Kudus dan bukan berasal dari diri kami sendiri. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, betapa sukacitanya kita setiap hari, saudara-saudaraku, dipanggil oleh Tuhan untuk bersama-sama mendengarkan dengan baik nasihat-nasihat daripada firman Tuhan. Dan jangan pernah berpikir, Bapak Ibu Saudaraku, apabila kita menjauh dari persekutuan, menjauh dari kebenaran firman Allah, maka hidup kita akan baik-baik saja. Bapak Ibu Saudaraku, itu adalah pemikiran yang keliru. Karena apa, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus? Karena tidak ada seorang pun manusia yang kebal terhadap kejatuhan. Hanya karena pertolongan Roh Kudus kita bisa mampu berdiri sampai hari ini untuk tetap menyaksikan kebenaran Allah kepada semua orang. Amin. Tanpa pertolongan daripada Roh Kudus, tanpa pertolongan daripada firman Allah, mustahil, Bapak Ibu Saudaraku, kita mampu untuk terus menyaksikan kasih Allah yang sempurna. Dan sekali lagi, sejarah telah membuktikan tidak ada manusia yang kebal terhadap kejatuhan. Satu orang pun, Bapak Ibu Saudaraku. Hanya manusia Yesus Kristus yang sempurna, yang tidak pernah melakukan dosa. Hanya manusia Yesus Kristus yang sempurna, yang sanggup mengalahkan kuasa dosa. Dan itu telah dibuktikan melalui kematian, penguburan, dan kebangkitannya. Dan itulah kehidupan Kristus, kemenangan terhadap dosa, itulah yang Allah ingin supaya menjadi pengalaman kita setiap hari, Bapak Ibu Saudaraku. Di dalam kehidupan rumah tangga kita, dalam kehidupan suami istri, dalam kehidupan pergaulan kita di masyarakat, di pergaulan di tempat bekerja, di dalam persekutuan, dengan kehidupan sosial kita dengan siapapun, Bapak Ibu Saudaraku, Allah mau supaya kekudusan Kristus, kekudusan yang telah ditebus oleh darah yang mahal, Bapak Ibu Saudaraku, itulah yang hendak kita saksikan kepada semua orang. Dan kesaksian kita, kekudusan hidup kita yang dijaga oleh Roh Kudus setiap hari, saudara-saudaraku, Allah mau supaya kita bisa menikmati kehidupan dalam persekutuan kita dengan Tuhan Allah yang hidup, Yesus Kristus yang hidup, sungguh-sungguh nyata di dalam setiap perkataan kita, di dalam setiap pembicaraan kita, dan di dalam setiap pergaulan kita
di dalam kehidupan keluarga kita sendiri, Bapak Ibu Saudaraku, Roh Kudus selalu menjaga kesatuan kita, kesatuan keluarga kita, supaya tetap utuh dan menjadi kesaksian bagi semua orang di tengah-tengah dunia ini. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya sekali lagi kita akan terus membicarakan ya apa yang dinyatakan oleh Rasul Paulus sebagai warning, sebagai peringatan, sebagai alarm, Bapak Ibu Saudaraku, bahwa dosa percabulan, dosa perzinahan dan dosa perselingkuhan itu adalah merupakan satu warning, peringatan yang sangat-sangat keras kepada setiap orang-orang percaya. Harus selalu kita sadar, Bapak Ibu Saudaraku, tidak ada orang yang kebal terhadap kejatuhan kecuali kita selalu bersandar kepada kasih karunia Allah. Maka saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah maka firman Allah mengatakan bahwa kita telah dikuduskan ya oleh darah Kristus satu kali untuk selama-lamanya, supaya kita mempunyai kemampuan untuk hidup di dalam kekudusannya. Amin. Ini bukanlah satu pekerjaan, perbuatan yang kita usahakan sendiri berdasarkan pikiran kita, bersandar pada kekuatan diri kita, tidak akan mungkin berhasil, Bapak Ibu Saudara. Hidup di dalam kekudusan Allah, hidup di dalam kekudusan Kristus adalah hidup yang dimampukan oleh firman Allah, pengetahuan akan kebenaran, pengertian-pengertian yang kita raih, itulah yang memampukan kita untuk berbuat apa yang benar. Dengan pikiran kita sendiri, dengan pengetahuan kita yang lemah, kita tidak mungkin bisa menghindarkan dosa-dosa yang siap menjerat daripada setiap pikiran manusia, Bapak Ibu Saudara. Karena apa, saudaraku? Sekali lagi, Paulus sudah mengatakan pergaulan yang buruk akan merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, ya kita lihat banyak orang yang tidak konsisten di dalam kehidupan yang kudus, dan akhirnya bisa menjadi orang yang sangat mengecewakan. Pemimpin-pemimpin yang tadinya adalah orang yang dianggap hidupnya suci, pemimpin-pemimpin yang tadinya dianggap menjadi teladan dan panutan, Bapak Ibu Saudaraku, tapi oleh karena kuasa dosa, oleh karena kuasa kedagingan, itu dapat menyeret setiap orang, siapapun tanpa kecuali, apabila dia tidak bersandar kepada kebenaran firman kasih karunia Allah, Bapak Ibu Saudaraku, suatu saat itu akan menjadi tontonan yang membuktikan bahwa manusia itu adalah manusia yang berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Hanya Yesus Kristus Tuhan kita, Juru Selamat kita, yang menjadi andalan kita. Hanya Roh Kudus yang mampu menyanggupkan kita untuk bisa tetap secara konsisten dan konsekuen untuk menyaksikan kehidupan yang kudus itu berdasarkan firman Allah. Saudara-saudara dan saya bisa menjadi contoh dan teladan bagi orang dimanapun kita berada, dan kita bisa bersaksi tentang kekudusan Kristus, bahwa oleh darahnya kita telah dikuduskan sekali untuk selama-lamanya, dan segala dosa kita sudah diampuni, sudah ditebus dari segala kesalahan kita, dan kita telah diberikan jaminan kepastian keselamatan hidup yang kekal. Dengan demikian, saudara-saudara dan saya, kita dapat dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alatnya untuk menyaksikan kebaikan Kristus kepada dunia yang terhilang. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka pagi hari ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita tetap setia, ya, datang kepada pengetahuan akan kebenaran. Karena pengetahuan akan kebenaran itu adalah pikiran Kristus. Pengetahuan kebenaran firman Allah yang dibagi dengan tepat itu adalah kuasa kebangkitan Yesus Kristus yang memampukan kita agar kita dihindarkan dari berbagai bentuk kuasa daripada kedagingan, tetapi kita dimampukan untuk hidup di dalam kekudusan Kristus yang sempurna, yang sudah ditebusnya, dan yang saat ini terus menjadi berkat yang besar
memampukan, menguatkan, meneguhkan iman kita setiap hari melakukan apapun yang kita kerjakan. Bapak Ibu Saudaraku, apapun yang kita cita-citakan, apapun yang kita rindukan, dan persoalan apapun yang kita hadapi, Bapak Ibu Saudara, bahwa Allah berjanji bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah, yang mengasihi Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita bawa diri kita sebagai orang-orang yang mau mengasihi Allah, orang-orang yang mau taat kepada firman-Nya, supaya saudara-saudara dan saya terus dipakai oleh Tuhan menjadi alat dan saksi di tengah-tengah dunia ini untuk menyatakan kebaikan Kristus yang sempurna, agar semakin banyak orang yang tertarik ingin mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan banyak jiwa yang dimenangkan karena Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami sangat bersyukur ya Tuhan. Di pagi hari ini Engkau sungguh meneguhkan iman kami kembali. Kami terbuka di hadapan Tuhan dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Itu sebabnya di dalam firman-Mu kami dapat membaca. Di dalam firman-Mu kami dapat menemukan dan dapat melihat segala sesuatu, baik hal yang positif maupun yang negatif, tercatat di dalam firman-Mu di dalam Alkitab, supaya kami bisa mengerti bahwa kami dapat memilih dan harus memilih apa yang menyenangkan hati Tuhan, apa yang berkenan kepada Tuhan. Itulah menjadi pikiran-pikiran yang menguasai keputusan-keputusan kami setiap hari. Kami harus lebih taat kepada Tuhan daripada kepada manusia. Bapa di dalam surga, terima kasih pagi hari ini. Semuanya firman-Mu Tuhan terbuka bagi kami, dan kami rindu supaya dikoreksi terus oleh firman Allah. Kekudusan-Mu akan terus bertumbuh di dalam kehidupan kami dan menjadi kekuatan di dalam pikiran kami, supaya kami dapat menjadi garam dan terang, menjadi saluran berkat bagi banyak orang di sekeliling kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Diberkatilah semua saudara seiman kami, semua orang-orang percaya-Mu, anggota-anggota tubuh Kristus, dan biarlah kekudusan-Mu yang menguasai hidup kami, supaya senantiasa dapat memuliakan-Mu di dalam segala hal. Kami bersyukur ya Bapa di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Ya, terima kasih untuk kehadiran kita bersama pagi hari ini. Ya, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom semuanya. Salam, puji Tuhan, salam kudus. Ya, terima kasih Ibu Bet, terima kasih semuanya saudaraku. Ya, terima kasih semua yang hadir pada pagi hari ini.